Selamat kembali ke kumpulan online di era Mantanau untuk malam ke-8. Bagi memulakan kebaktian kita pada malam ini, saya senang menjemput Anda semua untuk bernyanyi bersama saya melalui lagu LPMI 197, yaitu Kuatkanlah Dalam Percaya. Sungguh ajaib rahmat-Nya Tuhan kepadaku, begitu besar cintanya yang menebus aku. Kuatkanlah dalam percaya untuk bergantung pada Tuhanku. Ku serahkanlah hidupku hingga Ia datanglah. Sungguh ajaib percaya Dia berikan padaku. Sabdanya aku terima dan damai ku rasa. Kuatkanlah dalam percaya untuk bergantung pada Tuhanku. Ku serahkanlah hidupku hingga Ia datanglah. Sungguh ajaib Roh Kudus yang buka hatiku. Sabdanya nyatakan Yesus, kuatkan percaya. Kuatkanlah dalam percaya untuk bergantung pada Tuhanku. Ku serahkanlah hidupku hingga Ia datanglah. Tak tahu bila Yesus datang malam atau siang, tetapi aku berharap ku diangkat pulang. Kuatkanlah dalam percaya untuk bergantung pada Tuhanku. Ku serahkanlah hidupku hingga Ia datanglah. Sekarang mari kita nyanyikan lagu tema kita LPMI 178, Pengharapanku Hanyalah. Pengharapanku hanyalah Tuhan Yesus dan kasih-Nya. Darah-Nya sudah tercurah, itulah tanda kudatnya. Pengharapanku hanyalah Tuhan Yesus dan kasih-Nya. Tuhan Yesus dan kasih-Nya. Meski langkabu jalanku dan angin ribut kelilingku, hatiku aman sentosa karena rahmat Tuhan Yesus. Pengharapanku hanyalah Tuhan Yesus dan kasih-Nya. Tuhan Yesus dan kasih-Nya. Ku ingat selalu janji-Nya, itulah penghiburanku. Dikorbankannya nyawanya supaya selamat hidupku. Pengharapanku hanyalah Tuhan Yesus dan kasih-Nya. Tuhan Yesus dan kasih-Nya. Jika nafiri berbunyi, kulihat Yesus pun datang. Ku turut sorak dan nyanyi, Tuhan bawa aku pulang. Pengharapanku hanyalah Tuhan Yesus dan kasih-Nya.
Tuhan Yesus dan kasih-Nya. Pada masa ini, saya menjemput Puan Sarina untuk melayangkan doa pembuka. Mari berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terpujilah atas kemuliaan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami yang sentiasa setia di dalam apapun cabaran di dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami datang di hadapan Bapa memohon keampunan. Ampuni segala dosa-dosa yang kami lakukan dalam sadar ataupun tidak sadar. Biar kami layak datang di hadapan Bapa dengan bebas dari segala dosa-dosa. Terima kasih atas pengampunan-Mu ya Bapa. Bapa, saat ini kami memohon curahan Roh Kudus-Mu, agar apapun yang kami jalankan dalam acara kami berjalan dengan baik, jauh dari segala gangguan-gangguan yang tidak diingini. Bapa, saat ini kami memohon juga Engkau berkati pengkhotbah kami pada malam ini, agar apapun yang dia kongsikan pada malam ini akan menjadi manfaat kepada pendengar-pendengar kami. Dan biarlah para pendengar kami pada malam ini juga akan mendapat manfaat dan dikuatkan lagi dengan pelajaran-pelajaran ini. Terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur atas cinta kasih yang Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah semua ini kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, juga penebus kami. Amin. Sekarang mari kita dengarkan info kesehatan. Hai semua, kita sudah mendengar tips awet muda mengenai air, buah dan sayur, cahaya matahari, ketawa, kasih, mengurus stres, dan menjaga perut. Nah, pada malam ini saya akan mengongsikan satu tips lagi, yaitu tips ke-8. Yaitu rehat ataupun tidur. Nah, rehat adalah satu penyembuh badan. Tiada untungnya kita berhutang dengan tidur, karena kesannya adalah kegugupan, tertekan, dan kegagalan organ tubuh sering berlaku karena vitamin T dikorbankan untuk mengejar kejayaan. Nah, apa yang berlaku semasa tidur? Anggap otak itu sebagai pusat kuasa. Semasa tidur, bateri-bateri otak dibekalkan dengan tenaga kembali. Seterusnya, setiap sel dalam tubuh badan kita mempunyai butir-butir kimia seperti hormon dan bentuk-bentuk simpanan tenaga lain yang dihabiskan waktu siang dan memerlukan masa yang lama untuk menggantikan kembali. Sistem saraf dalam tubuh memerlukan istirahat yang cukup pada waktu malam agar segar keesokan harinya. Nah, yang terakhir, tidur merupakan cara alam membangun kembali tubuh kita. Tanda-tanda tidak cukup tidur. Kita akan merasakan kaki kejang, percakapan terganggu, tidak boleh memfokus dengan baik, emosi yang sedih, dan cenderung untuk marah. Nah, masyarakat pada masa kini penuh dengan orang yang penat karena berusaha untuk mencapai pangkat yang tinggi maupun bekerja. Keperluan untuk rehat berlainan pada setiap orang. Ia bergantung kepada jantina, kebijaksanaan, atau jumlah senaman seseorang itu dapat. Bayi memerlukan tidur sebanyak 20 jam sehari. Bagi yang berusia 6 tahun, sekurang-kurangnya 10 jam untuk tidur. Bagi yang berusia 12 tahun, memerlukan 9 jam untuk tidur. Dan dewasa 7 hingga 8 jam tidur. Di sini ada 3 peringkat tidur. Peringkat yang pertama, aktiviti otak adalah seperti orang yang belum tidur. Dan orang itu masih boleh mendengar bunyi bising. Dan peringkat kedua, gelombang otak menjadi semakin lambat dan lebar. Dan seseorang itu menjadi lebih rileks dan susah untuk dibangunkan lagi. Dan peringkat ketiga, gelombang otak adalah besar dan lebar. Dan ini dikenali sebagai gelombang delta. Terdapat 2 hormon yang dihasilkan apabila kita tidur, yaitu hormon kortisol dan juga hormon tumbesaran. Hormon kortisol mempunyai pengaruh yang besar di dalam badan. Ia juga menjaga takat gula darah, keseimbangan garam dan air, tekanan darah, kekuatan otot, dan lain-lain. Ia boleh melawan agen tekanan, dan juga ia boleh mengurangkan jangkitan.
Penghasilan paling tinggi ialah pada tengah malam sehingga awal pagi. Hormon pembesaran. Hormon pembesaran dihasilkan pada masa sebelum tengah malam. Ini penting untuk pembesaran setiap kita. Ia menambahkan pengangkutan asid amino ke otak. Berguna untuk menghasilkan ingatan yang kuat, dan kekurangannya adalah melemahkan imunisasi badan. Bagaimana tidur nyenyak? Tidur yang paling baik adalah yang disebabkan oleh letih lesu bekerja atau selepas bersenam. Keletihan yang sehat membantu menghasilkan sejenis protein, yaitu DIPS, yang dikenali sebagai Delta Inducing Peptide Sleep, yang membuat Anda tidur nyenyak. Nah, saudara dan saudari, kita mesti elakkan menonton rancangan TV yang boleh membuat emosi kita tegang. Seperti film horor, drama yang penuh emosi, yang mempunyai unsur-unsur kekerasan, dan banyak lagi. Ini akan meningkatkan hormon stres dan menyebabkan susah untuk tidur. Selain itu, makan terlalu kenyang akan membuat kita susah tidur. Jadi pesan saya di sini saudara dan saudari, jangan makan terlalu banyak pada waktu malam. Nah, di sini ada tips dari obat-obatan semula jadi. Yang pertama, jus markisa. Minum jus daripada buah ini 45 menit sebelum tidur untuk merawat insomnia. Yang kedua, sadari ataupun daun sup. Minum 1 sudu besar jus yang telah diekstrak dalam sadari sekurang-kurangnya 3 kali sehari. Dan yang terakhir, anggur. Makan buah yang matang adalah sangat berkesan untuk merawat insomnia. Nah, saudara dan saudari, Alkitab mengatakan kita harus ada 1 hari rehat dalam seminggu, sekurang-kurangnya. Rehat demikian boleh mengembalikan tenaga yang hilang daripada kerja, dan itulah hari Sabat. Tidur harian dan rehat mingguan menguatkan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Anda dan saya. Teguhkan iman dalam Yesus, walaupun hidup dalam susah. Peganglah teguh percayamu, Dia bersamamu, takkan gagal. Dan bila jatuh, lihatlah Dia, jangan tinggalkan, kasihi Dia. Dia tak tinggalkan walau berdosa, dosa lemahlah Yesus teguh. Teguhkan iman dalam Yesus, walaupun hidup dalam susah. Peganglah teguh percayamu, Dia bersamamu, takkan gagal. Dan bila jatuh, lihatlah Dia, jangan tinggalkan, kasihi Dia. Dia tak tinggalkan walau berdosa, dosa lemahlah Yesus teguh. Teguhkan iman dalam Yesus.
Saudara-saudari sekalian, marilah kita bersedia mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Elder James. Shalom kepada semua penuntun di mana juga Anda berada. Pada ketika ini saya doakan Anda semua dalam keadaan yang sehat dan gembira. Terima kasih. Bersama kami di dalam kumpulan umum daerah Mentano wilayah 4, saya berharap saudara dan saudari sekalian diberkati dengan kasih Allah. Pada malam yang ke-8 ini, tajuk khotbah kita adalah permulaan yang baru. Sebelum itu, saya senang membawa saudara-saudari dalam doa. Mari berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Pada saat ini kami menjemput Roh Kudus Tuhan untuk menyertai kami, supaya kami dapat memahami pelajaran ini dan kiranya kami dapat memperbaiki kehidupan kami. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang Tuhan kasihi, apakah orang Kristen itu? Bagaimanakah dia hidup? Apakah menjadi seorang Kristen memberi sebuah perbedaan nyata dalam hidup seseorang? Dalam Efesus pasal 2 ayat 1 hingga 10, Paulus memberikan beberapa hal penting kepada orang Kristen di jemaat Efesus. Dia berkata, dahulu kamu mati dalam pelanggaran dan dosa-dosa. Dahulu kamu hidup dalam dosa mengikut prinsip-prinsip Satan dalam hidupmu. Kamu mengisi hidupmu dengan hawa nafsu daging. Kamu tadinya anak-anak murka yang menuju kematian. Apakah orang Kristen itu? Ia adalah seorang berdosa yang telah diselamatkan dan diubahkan oleh kasih karunia dan kuasa Yesus Kristus. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dan 18 menyatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, jadi siapa yang ada, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah. Perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Ini bukan sebuah gambaran yang baik. Namun demikian, ada kabar baik dalam ayat ini. Mereka yang tadinya hamba Satan tersebut telah dibebaskan oleh kasih karunia Allah dan melalui kasih-Nya yang tak ada banding. Ayat 6 mengatakan bahwa orang-orang berdosa ini telah dibangunkan untuk duduk di tempat-tempat surgawi di dalam Yesus. Keselamatan diperoleh dengan iman dan tidak oleh perbuatan mereka. Tidak ada alasan kesombongan kita menjadi seperti kita sekarang ini karena Allah adalah pencipta agung. Dia menciptakan bagi kita sebuah hidup baru untuk berbuat baik. Pada waktu kita menjadi seorang Kristen dan mulai tinggal di dalam Dia, kita akan menjalani sebuah kehidupan yang sangat berbeda. Cara hidup lama telah berlalu. Hati melambangkan manusia alamiah. Kita lahir dalam dosa. Dalam Mazmur pasal 51 ayat 5 kita baca, sesungguhnya
dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandungkan ibuku. Anda lihat, kita pelajari dalam Roma 6 ayat 23 bahwa dari kandungan ibu kita adalah orang berdosa yang akan mendapat kematian kekal. Semua kejahatan yang dilakukan manusia berasal dari hati yang penuh dosa dan mementingkan diri sendiri. Dalam Galatia pasal 5 ayat 17, Alkitab mengajarkan dengan jelas bahwa seorang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Paulus menekankan hal ini dalam Roma pasal 7 ayat 24 hingga 25 ketika dia berkata, "Aku manusia cilaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini, yaitu sifat lama yang penuh dosa? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Yesuslah jawaban. Sejak kelahiran kita, selama kita tidak ada perubahan, kita akan menghadapi kematian kekal. Kita akan mati selama-lamanya dan tidak akan mendapat bagian di surga. Tetapi, puji Allah, ada seorang yang amat dapat menolong kita. Yesuslah jawaban. Dialah satu-satunya pribadi di alam semesta ini yang dapat menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa. Kisah pasal 4 ayat 12 berkata, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Dialah Yesus. Jadi saat kita datang pada Yesus, kita mengundang Dia untuk tinggal dalam hati kita. Kini perubahan mulai terjadi dan kita menjadi manusia baru. Gambar hati ini melambangkan hati seorang Kristen. Perhatikan perubahan-perubahan yang telah terjadi. Dia telah mengundang Yesus untuk menjadi Tuhan kehidupannya. Melalui kuasa Roh Kudus, hukum Allah yang suci telah tertulis dalam hatinya. Sebagaimana kita baca dalam Yeremia pasal 31 ayat 33. Apa maksud ayat ini? Orang berdosa itu kini memilih untuk menjalani sebuah kehidupan yang selaras dengan Allah. Segera setelah orang berdosa itu tersungkur di kaki Yesus, menyerahkan kehidupannya untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Burung merpati melambangkan Roh Kudus, perwakilan pribadi Yesus. Dia datang dengan kuasa yang besar sebagai penuntun, penasihat, penolong guru, dan sahabat dari orang yang telah dibebaskan Yesus dari perbudakan dosa. Kini orang tadinya budak dosa dan kematian, kekal telah diselamatkan oleh Yesus dan akan mendapat hidup kekal dan mahkota kehidupan. Puji Allah, ada harapan bagi setiap orang. Apapun yang sudah dilakukannya, kita semua dapat diselamatkan oleh Yesus dan memperolehi hidup yang bahagia.
orang berdosa itu telah diubah oleh kasih karunia Yesus Kristus. Dia telah disalibkan bersama Yesus dan bangkit bersama Dia untuk hidup yang baru. Ingatlah, kita telah baca itu dalam Roma pasal 6 ayat 1 hingga 4. Orang yang baru menjadi Kristen itu memberi kesaksian bahwa Yesus telah melakukan perkara ajaib bagi dirinya. Oleh dibaptiskan dengan cara Yesus dibaptis. Di sini kita melihat sebuah gambar yang mengilustrasikan baptisan Alkitab, di mana pendeta menyelamkan orang itu dalam air, menguburkannya dalam air, dan membangkitkan dia keluar daripada air. Baptisan selam adalah satu-satunya baptisan yang memenuhi kriteria Alkitab. Ini memberikan makna besar bagi orang yang baru menjadi Kristen. Dia sedang memberi kesaksian beberapa aspek berikut ini. Yesus telah mengakhiri hidup lamanya. Yesus telah mengakhiri hidup lama saya. Saya menyerahkan semua yang hidup lama saya kepada Yesus. Hidup lama saya telah dipaku di salibnya. Hidup lama saya telah berlalu. Saya telah dikuburkan bersama Yesus dalam kubur. Kini, melalui kuasa penciptaan Yesus, saya menerima hidup baru yang menurut dari Dia. Kuasanya cukup kuat untuk membangkitkan orang mati. Saya telah mati dalam dosa, tetapi puji Tuhan, Yesus membangkitkan saya. Baptisan adalah sebuah pernyataan dari orang Kristen itu, bahwa orang kasih karunia Allah yakini menjalani hidup baru dalam Yesus Kristus. Dia berjanji akan terlibat bersama Yesus dalam misi besar untuk menyelamatkan orang berdosa ya lainnya dari perbudakan iblis dan dunia ini. Dia telah terlahir dalam dunia ini sebagai seorang misioneri, siap melayani Yesus. Semua ini bisa menjadi bagian Anda dan saya jika kita datang kepada Yesus Kristus. Dia berkata, "Jika engkau datang padaku, aku akan memberikan kepadamu hidup kekal. Jika engkau datang padaku, aku akan menerima engkau dan mengasihi serta menyelamatkan engkau dan memberimu sebuah hidup baru." Kita perlu berdoa dengan sungguh-sungguh agar Allah menolong kita menerima karunia-Nya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 hingga 17 menjelaskan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi, kita harus menghentikan hidup yang tidak taat dan yang mengikuti kebiasaan dan perbuatan dunia yang tidak selaras dengan Allah.
Orang Kristen baru pasti jatuh cinta dengan segala sesuatu dari Allah. Sambutnya kepada kasih Allah yang tiada banding itu memutar dia ke sebuah arah baru dalam hidupnya. Kini hidupnya berubah dan ia menjalani hidup yang selaras dengan perintah Allah. Semua ini terjadi melalui kuasa Allah menyusul keputusannya mengikuti Tuhan Yesus dalam sebuah hidup baru. Orang yang sudah menjadi Kristen itu mempunyai penghargaan tertinggi pada 10 perintah dan juga penuntun lain dalam Alkitab. Kegemarannya adalah melakukan kehendak Allah. Alkitab berisi banyak hal tentang hidup baru yang akan dijalani oleh seorang Kristen sejati. Paulus menjelaskan dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kepada Allah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pada ayat itu kita melihat sebuah kebenaran besar. Seorang Kristen baru telah diubah oleh kasih karunia Allah. Dia mula menjalani sebuah hidup baru. Para pembaca Paulus mengerti arti korban. Hewan korban dipersembahkan seluruhnya kepada Tuhan. Tidak ada yang ditahan. Inilah rahasia hidup baru sejati. Bahkan di saat-saat tawar hati dan gentar datang dalam hidup Anda, Anda mempunyai tangan Yesus yang kuat untuk menapung Anda. Daud mengungkapkannya dalam Mazmur pasal 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelemahan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Betapa sebuah janji yang indah. Hati seorang Kristen yang baru akan diisi dengan ucapan syukur yang mendalam kepada Yesus. Saat ini mengingat bahwa Yesus sudah menderita dan mati di salib. Berdiri di kaki salib dan melihat kelimpahan yang Yesus sudah berikan pada kita. Akan membuka hati kita untuk menyambut kasih-Nya dan berkata, "Ya Tuhan, saya mengasihi Engkau sebagai sambutan saya. Saya akan mengikuti Engkau dan menuruti firman-Mu yang suci." Orang percaya akan membuat Sabat sebuah hari istimewa bagi keluarganya. Ada sukacita ajaib pada hari Sabat. Di seluruh dunia ada jutaan pemelihara Sabat yang selalu merindukan dengan sukacita hari yang Allah telah berkati. Seorang dapat mendengar salam setiap Sabat pagi.
selamat Sabat dalam berbagai bahasa di banyak negara. Sabat dimulai saat matahari terbenam di hari Jumat sore. Persediaan telah dibuat sehingga tidak ada pekerjaan yang tidak rampung yang akan merampas berkat hari Sabat. Keluarga akan berkumpul untuk berbakti, menyambut Sabat. Orang Kristen yang tadinya diperbudak dosa, kini telah diangkat menjadi keluarga Allah. Betapa indahnya bagi malaikat-malaikat bila mendengar pujian dan bacaan firman Allah saat Sabat mulai. Pada akhirnya, orang percaya akan mendengar panggilan Allah untuk hidup menurut. Semua kuasa dari Yang Maha Kuasa telah disediakan bagi setiap orang Kristen yang menjalankan hidup baru. Dalam Yeremia pasal 31 ayat 33 menjelaskan, tetapi beginilah perjanjian yang ku adakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini terjadi melalui kuasa Roh Kudus. Allah menyediakan kuasa demi penurutan pada hukumnya yang kudus. Melalui kuasa Allah, orang Kristen akan menjalani sebuah hidup yang selaras dengan hukum Allah. Saat seorang Kristen mulai mengerti beban berat yang Yesus pikul bagi dunia yang hilang ini, dia akan melibatkan diri dalam misi Kristus. Bila mana dia melihat pada salib Yesus dan mulai mengerti harga tak terbatas yang telah dibayar pada penebusan orang-orang berdosa, dia akan membuat sebuah komitmen. Inilah aku, utuslah aku. Sebagaimana Yesus berkata dalam Yohanes 20 ayat 21. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yesus telah datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Setiap pengikut Yesus akan mengerjakan tugasnya sebagai seorang misioneri bersama-sama dengan Yesus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih karena pelajaran yang kami telah pelajari sebentar tadi memberi kami satu lagi pengetahuan yang baik untuk kami semua. Tuhan Bapa di surga, kami juga berterima kasih karena Engkau membantu kami dalam segala perkara melalui Roh Kudus Tuhan. Kami juga memohon supaya Engkau terus membantu kami dalam segala pekerjaan kami. Tuhan Bapa di surga, kepada yang Engkau tidak kehendaki, mohon keampunan supaya kami senang di hadapan-Mu. Semua ini kami menyerahkan
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami semua. Amin.